Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fajar Maulana dengan NIM B1B121053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yusuf. Di sini yaitu tugasnya adalah mengetahui konsep birokrasi yang dijabarkan oleh para tokoh. Yang pertama yang saya buat adalah menurut Max Weber. Menurut Weber, birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Dengan demikian berarti bahwa dalam konsep umum tentang birokrasi bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Max Weber mengatakan dalam sistem ekonomi yang bagaimanapun, birokrasi patrimonial bisa hidup. Untuk menghidupi kecukupannya, birokrasi patrimonial bergantung kepada pengusaha. Pengusaha ditarik pajak yang besar dan bisa memberikan konsesi. Dari sini birokrasi dapat menarik keuntungan. Akibat dari birokrasi patrimonial ini, kegiatan birokrasi menjurus pada penyelewengan. Makin tidak jelas peraturan ini, kelembagaannya, sehingga makin mudah terjadi korupsi yang terlepas dari konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan. Jelas semua peraturan ini bertentangan dengan upaya untuk melembagakan kehidupan bernegara. Menurut Weber, adanya sebuah model tipe ideal merupakan konstruksi abstrak atau bentuk ideal yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu kita untuk memahami kehidupan sosial yang ada. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bisa memahami sebuah agenda atau gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang bisa dan yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian saja dari gejala tersebut. Satu hal yang amat penting dalam memahami kondisi itu adalah menemukan jawaban mengapa suatu hal bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan tidak bisa dijalankan pada kondisi birokrasi yang lain, dan apa yang membedakan kondisi-kondisi tersebut. Model tipe ideal birokrasi yang diwacanakan Weber telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara kita mengabstraksikan atau menemukan aspek-aspek yang amat penting dan krusial yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan organisasi yang lain. Sehingga dengan cara ini, maka kita akan dapat menciptakan tipe ideal tersebut, atau dengan kata lain, bisa mewujudkan tipe ideal birokrasi pada organisasi dimanapun kita berada nanti. Lalu ada menurut Karl Marx yang mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain. Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilege dan status bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas untuk memperdayai kalangan bawah demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan kalangan atas sendiri. Dalam hal ini, birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja. Birokrasi menurut Marx merupakan instrumen kapitalis. Oleh karena itu, melalui revolusi proletariat dan kehadiran kelas-kelas di dalam masyarakat, maka negara dan birokrasinya akan dihancurkan. Menurut Marx, di dalam masyarakat komunis itu, di mana tidak ada eksploitasi dan pembagian sosial, maka keberadaan birokrasi itu merupakan upaya yang tidak ada artinya. Oleh karena itu, hancurnya birokrasi hanya dipahami sebagai proses penyerapan gradual birokrasi ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengganti struktur operasif dari birokrasi yang terpisah dan antagonistik dari masyarakat di dalam negara komunis, fungsi birokrasi dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Tugas-tugas administratif kehilangan sifatnya yang eksploitatif. Ia akan terdiri dari administrasi yang dari benda-benda, bukannya administrasi yang dari orang-orang, sebagaimana yang dilakukan oleh birokrasi selama ini. Pemikiran Karl Marx memberikan penjelasan terhadap pendapatnya, menganggap bahwa pada tingkatan tertentu, birokrasi itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dan keberadaan yang sangat tergantung pada dua kelompok, yaitu kelas khusus yang mendominasi dan pemerintah yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan. Lalu ada menurut Mosca yang juga mengamati bahwa bahkan di dalam sistem perwakilan politik terdapat elit yang berkuasa. Di dalam parlemen sebagai misal,
Terdapat sekelompok kecil anggota parlemen yang terorganisir yang selalu mengendalikan mayoritas anggota parlemen yang tidak terorganisir. Dengan demikian, Moska berpendapat tidak ada pemerintahan oleh mayoritas, sebab yang ada adalah pengendalian parlemen oleh sekelompok elit yang terorganisir dan lebih berkuasa dari para anggota parlemen. Minoritas kecil yang selalu memerintah ini disebut Moska sebagai kelas politik. Pengamatan Moska ini cukup berharga dalam melakukan analisis atau politik dalam parlemen. Misalnya di Indonesia, anggota parlemennya cukup besar dan mereka masing-masing terpecah ke dalam fraksi-fraksi, yang dimana setiap fraksi tersebut mendapat kelompok minoritas yang selalu menjadi komunikasi dengan minoritas lain yang berada di luar parlemen. Gagasan Moska dengan karya klasiknya yang berjudul Elementi Decisionsa Politica tentang birokrasi berawal dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan tipe pemerintah demokrasi, aristokrasi atau monarki. Moska dalam konsepnya menunjukkan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Moska ini realitas dari sistem politik yang mempunyai kekuasaan di mana-mana. Masyarakat berdiri secara kokoh yang di dalamnya terdapat sesuatu yang sering dikenal dengan pemerintah dan kelas yang berkuasa, atau yang sering kita sebut dengan orang-orang yang menjalankan kekuasaan atau pemerintahan. Moska menganggap bahwa yang menjalankan kekuasaan adalah kelompok-kelompok kecil atau minoritas, dan di sisi lain ada kelas di mana orang-orang yang tidak pernah diberi peranan menjalankan kekuasaan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi tetap harus tunduk dan taat pada pemerintah. Dalam The Ruling Class, Moska kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan pada inti realitas politik tersebut, yaitu tipe feodal dan tipe birokratis. Yang dimaksud dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer masing-masing. Anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut, ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabatannya digaji. Inilah yang disebut birokrasi. Konsep Moska dikembangkan oleh Michel, namun tidak sekedar memperluas tesis. Moska bagi semua organisasi bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia sepakat dengan Moska bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michel dan Moska tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokrasi konstitusional. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.